Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang telah dicurahkan sehingga kita masih bisa mentalabul ilmi, masih bisa bersilaturahim, dan mudah-mudahan ini menjadi kebahagiaan dan juga pahala untuk kita. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswasana junjungan kita, Nabi kita, manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita mulai, kita lafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebetulnya malam hari ini tidak mau banyak menyampaikan sesuatu, hanya mau bertanya pada guru kita, Uncle Bob kita, yaitu Pak Donditan ini ya. Assalamualaikum Pak Dondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir karena ada satu hal yang menarik dan ini mungkin ada tantangan tersendiri ya untuk menjawabnya ya. Maka kita coba serahkan kepada ahlinya Pak Dondi. Kira-kira bisa nggak beliau punya jawaban-jawaban yang seperti biasanya majleb gitu ya, yang menarik untuk bisa membungkam ya segala macam pertanyaan, fitnahan, tudingan, dan juga berbagai macam fitnah dari kaum kufar. Nah, begini ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut ya, kita akan bahas nih satu pertanyaan dari saya, yaitu cara membuktikan Al-Qur'an itu salah. Ini kan sesuatu yang itu menarik ya. Mungkin kalau yang nanya orang kafir ini udah biasa, tapi kalau pertanyaan ini ada dalam benak seorang muslim, nah ini yang menarik gitu ya. Tapi kira-kira ada nggak orang muslim yang bertanya cara membuktikan Al-Quran itu salah gitu ya? Tentu mungkin kita kembali lagi kayaknya nggak ada. Namun orang-orang di luar Islam selalu berusaha untuk membuktikan kesalahan-kesalahan Al-Quran itu. Nah ini yang menarik gitu ya. Sehingga kita coba akan cari dari sisi rasionalitasnya, kita akan kaji dari sisi ayat-ayat tekstualnya di dalam Al-Quran atau apapun lah itu ya, untuk mencari tahu apakah ada cara untuk menemukan atau untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah salah gitu ya, untuk menemukan kesalahan dalam Al-Quran itu. Nah ini yang menarik. Nah tapi sebelumnya kita ingatkan lagi kepada seluruh pemirsa penonton setia yang baru bergabung, terutama ya, silahkan saksikan channel Donditan dan juga channel LSK Al-Hadid. Jangan lupa subscribe ya, like, dan juga berikan komentar yang positif. Boleh bertanya, boleh diskusi dan lain sebagainya. Selama diskusinya sopan, kita akan layani dengan sebaik mungkin. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami berdua. Baik, langsung saja Pak Dondi ini. Ada nggak kira-kira caranya untuk membuktikan Al-Quran itu salah gitu? Silakan. Kalau di dalam kalau di dalam teori gitu ya, yeah. Teori biasanya tuh ada metode yang namanya falsification test. Yeah. Ya, falsification test itu adalah cara untuk membuktikan salah. Ya, sesuatu itu salah gitu ya. Ya, contoh lah, setiap teori lah, bahkan di produksi pun gitu. Saya juga dulu di manufacturing ya. Yeah. Saya pernah bekerja di manufacturing. Di dalam sistem produksi itu juga ada, misalnya ada beberapa meja nih, station gitu ya. Di sekian proses station, itu pasti nanti ada satu station yang khusus hanya untuk membuktikan produk ini gagal gitu loh. Itu namanya falsification test gitu. Kalau dia memang gagal di station itu, ya produk itu nggak akan keluar, gitu kan? Itu kan salah satu metode dalam menjaga kualitas, gitu kan? Nah, demikian juga kalau misalnya di dalam sains, gitu ya. Setiap teori itu pasti harus melalui uji kegagalan dulu atau falsification test. Seperti contoh dulu scientific terkenal gitu ya, Albert Einstein. 100 tahun yang lalu dia udah mengajukan teori begini gitu.
itu apa namanya terbukti benarnya tuh dalam waktu 100 tahun. Nah, itu kan luar biasa ya. Betul. Setelah 100 tahun baru terbukti teorinya Albert Einstein benar gitu. 100 tahun tuh nggak sebentar loh ya. Cukup lama ya. 1 abad ya. 1 abad. Nah, kalau kita bicara mengenai Quran, saya sangat terkesan dengan kajian waktu itu dari Dr. Zakir Naik. Ya, Dr. Zakir Naik waktu itu mengajukan beberapa cara untuk membuktikan Quran itu salah gitu. Nah, dari beberapa cara itu yang apa namanya? Yang utama itu ada 3 cara. Jadi sebelum saya mulai nih, caranya ada, Tat. Caranya ada. Tetapi tuh nggak ketemu. Bukan nggak ketemu, caranya ada, tetapi Allah sudah setting bahwa cara itu tidak mungkin bisa terjadi gitu. Oh, baik. Gitu ya. Caranya ada, disediakan caranya, tinggal manusia yang menjalankan, tetapi manusia itu tidak akan bisa menjalani itu gitu loh. Contoh yang pertama gitu ya, langsung ya. Ini saya kutip dari videonya Zakir Naik ya, Dr. Zakir Naik. Bagi para pemirsa yang ingin apa namanya tahu lebih detail, nanti bisa cari videonya Dr. Zakir Naik ya. Yang pertama itu mengenai Abu Lahab, ya, paman daripada Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Lahab ini ya. Surat Al-Lahab kan. Di situ diceritakan bahwa Abu Lahab dan istrinya kan akan masuk neraka, ya kan. Itu ayat diturunkan kurang lebih 10 tahun ya sebelum Abu Lahab meninggal gitu. Jadi Abu Lahabnya tahu nggak itu ayat itu? Tahu, dia masih hidup. Tahu kan? Tahu. Kalau tahu, berarti kan, nah ini kita cerita sedikit mengenai Abu Lahab ya. Abu Lahab ini walaupun pamannya Nabi, tapi kan dia kan saking siriknya gitu kan sama Nabi kan. Dengkinya ini ya. Saking siriknya kan, apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu selalu diingkari atau dicari caranya supaya orang tidak percaya, atau dia cari cara supaya membuktikan bahwa omongannya Nabi Muhammad SAW itu tidak benar gitu kan. Betul. Nah, dengan turunnya ayat itu, kan sebenarnya kan Abu Lahab ini tinggal mikir gini, kalau saya mau membuktikan Al-Quran salah, ya saya tinggal datang aja ke Nabi kan, tinggal syahadat depan pura-pura gitulah, udah bersahadat, udah masuk Islam, dia bisa ngomong ke teman-temannya, tuh Quran salah gitu kan, kan bisa begitu kan? Iya benar. Tapi kan dengan izin Allah kan tidak terjadi. Iya. Betul. Betul. Sampai Abu Lahab meninggal tidak terjadi. Itu adalah bukti caranya ada, tapi tidak bisa dilakukan. Gitu. Malah sebaliknya, malah membuktikan kebenaran Al-Quran. Malah sebaliknya dengan ayat itu memang benar Abu Lahab sampai mati pun kafir gitu kan? Iya. Nah, itu yang pertama dari contoh bahwa apa namanya cara itu bisa terjadi di masa lampau. Yang kedua, umat Yahudi yang tinggal bersama atau yang hidup bersama di zamannya Nabi Muhammad SAW itu kan mengatakan bahwa mereka adalah umat pilihan yang paling benar gitu kan, surga milik mereka gitu, yang lain ngontrak gitu. Ya kan, kalau mungkin bisa bantu baca di Al-Baqarah ya, Al-Baqarah ayat 94 sampai 96. Mereka kan mengatakan jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat atau surga itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematianmu jika kamu memang benar. Itu kan tantangan sebenarnya kan? Betul. Nah, gampangnya kan kalau orang Yahudi mendengar ayat ini gimana? Tinggal bilang apa, Tat? Kan tinggal 2 opsinya kan? Tinggal bilang aku ingin mati, atau tinggal bunuh diri aja. Betul nggak? Betul. Sampai sekarang terjadi nggak itu? Nggak ada. Nggak ada kan? Mikir kalau mau mati. Nggak ada yang terjadi kan? Iya. Itu juga membuktikan caranya ada, tetapi tidak mungkin manusia bisa melakukan tanpa izin Allah. Allah sudah merancang ayat-ayat itu, supaya dibukakan kesempatan bagi manusia untuk melakukan, tetapi tidak bisa manusia melakukan tanpa izin Allah. Kan gitu. Nah, jadi ya seperti kita tahu kan bahwa daun yang kering pun tidak akan jatuh tanpa izin Allah kan. Nah, kurang lebihnya gitu ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, secara umum nih, tidak semua ya. Banyak juga Yahudi yang masuk Islam kan. Bahkan Salman Al-Farisi juga kan termasuk Yahudi ya.
Yahudi bukan? Salman? Yahudi. Hah? Iya. Atau Nasrani? Salman. Anak raja kan dia kan? Iya, betul. Bukan Yahudi kayaknya ya? Nasrani kayaknya, Persia kan dia? Dia Persia. Nah, ya, Persia. Oke, tapi kan Yahudi di Madinah kan dari 3 suku yang tinggal di Madinah itu kan juga banyak yang masuk Islam, betul. ya kan? Begitu juga Yahudi-Yahudi yang tidak masuk Islam pun, yang benar-benar mengikuti Taurat, itu mereka juga tidak memusuhi Islam gitu. Tetapi yang memusuhi Islam tuh Yahudi-Yahudi yang apa tuh? Yahudi-Yahudi yang kalau boleh dibilang tuh Yahudi-Yahudi yang hybrid gitu. Hybrid itu apa ya? Campuran gitu. Yang sudah berasimilasi dengan bangsa-bangsa lain, terutama yang berpaham Zionisme. Iya. Ya. Memang secara umum umat Yahudi itu kan memang memusuhi Islam. Iya. Nah, kan ada ayat nih yang di mana? Al-Maidah di ayat 82, coba minta tolong bacain. Surat apa? Al-Maidah ayat 82. Oke, Al-Maidah 82 ya. Ya. Memang masih ada Yahudi-Yahudi yang hormat dengan Islam gitu ya. Ya. Bahkan mereka menganggap Islam itu bukan, istilahnya bukan penganut penyembah berhala gitu. Sudah hilang yang namanya penyembahan berhala dari mulut dan hati Muslim. Itu yang ngomong adalah Rabi Maimonides ya. Ya, di suratnya ke mana? Ubaidah kalau nggak salah. Udah ketemu kan? Ya. Nah, tolong silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna qarabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Ya, artinya pasti akan kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ya. Yang paling keras permusuhannya adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Nah, sekarang kalau orang Yahudi tahu nggak ayat ini tadi? Yang mempelajari Quran nih. Ya, tahu pasti. Tahu dong pasti dong. Disebut namanya. Menurut Dr. Zakir Naik nih, beliau memberikan analogi seperti ini. Tinggal bikin aja kayak semacam fakta perdamaian lah. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Pura-pura nih. Salah nih terbukti ayat gitu kan? Iya. Nggak musuhan kok. Nggak musuhan kan, damai kan? Ya walaupun sementara gitu. Iya. Terjadi nggak, Tat? Enggak. Ada nggak semacam kayak begitu? Ya enggak, malah semakin kelihatan permusuhannya. Ya kan? Sampai sekarang ya? Betul. Nah, jadi caranya sudah disediakan, tetapi manusia tidak mungkin bisa melakukan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, cara untuk membuktikan Quran salah itu kan kalau diketemukan di dalam Quran itu ada kontradiksi. Ya. Allah sudah memberikan ayat-ayat yang tegas dan jelas ya di dalam Quran, bahwa di dalam Quran ini tidak ada yang namanya kontradiksi. Gitu kan? Coba Ustaz Yusuf tolong bacain di Al-Isra ayat 88 sama di surat An-Nisa ayat 82 gitu. Al-Isra 88 ya. Kan kurang lebihnya jika Quran ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ada pertentangan atau kontradiksi gitu kan. Baik, yang Al-Isra 88 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Nah, yang artinya katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya sekalipun mereka saling membantu satu sama lainnya. Ya kan? Di An-Nisa ya juga sangat jelas bahwa sekiranya Al-Quran ini bukan dari sisi Allah, pasti mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya, kan begitu ya. Ada nggak, Tat? Pernah nemu nggak kontradiksi dalam Quran? Sejauh ini belum pernah. Belum pernah. Banyak, mungkin ratusan yang diajukan, mungkin banyak ya yang diajukan. Tetapi yang diajukan itu kadang-kadang beda konteks, ya. Beda terjemahan. Beda terjemahan. Betul. Ya. Kadang-kadang malah lucu gitu kalau melihat daripada ayat-ayat yang dianggap kontradiksi dalam Quran gitu ya. Upaya mereka. Jawabannya sebenarnya mudah. Ya.
nanti para pemirsa juga bisa cari ya di apa namanya, banyaklah di internet apa saja yang mungkin diajukan sebagai kontradiksi dalam Quran ya, dan jawabannya juga banyak. Jadi sampai sekarang belum ada yang bisa membuktikan bahwa di dalam Quran itu ada kontradiksi kan? Ya. Itu pula yang membuat saya juga sangat apa namanya, terkesima gitu ya, terkesima gitu loh. Sudah Quran itu apa namanya, sejalan dengan sains, tidak ada kontradiksi ya, bahkan sangat berani gitu loh ayat-ayatnya gitu kan ya, menantang ya, kita menantang pula kan. Nah, jadi caranya tadi sudah disediakan ya, tapi manusia tidak akan mungkin bisa melakukannya dengan sampai sekarang ya, sampai sekarang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kira-kira gitu tadi. Kalau bukan itu seperti di Al-Quran dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kalau bukan Allah yang menjaganya, ya pasti udah dari kemarin-kemarin tuh. Ini kan tantangan ini yang 3 ayat yang disampaikan Pak Doni tadi, itu masih berlaku loh dari 1400 tahun yang lalu sampai sekarang. Ibarat kata, udahlah orang Yahudi tadi contohnya ya, Pak Doni bilang, apa namanya tuh, pura-pura berdamai, segala macam. Udah selesai itu, gugur itu. Udah ketemu kesalahannya. Sebenarnya, kalau ngeliat caranya sebenarnya mudah ya dilakukan ya? Gampang, tapi... Sebenarnya mudah ya? Tapi tidak mungkin bisa dilakukan manusia tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak semacam yang pertama tadi mengenai Abu Lahab. Kalau dia berpikirnya tidak egois ya, dia tinggal datang ke Nabi, syahadat, selesai, koar-koar, orang udah bisa berpikir, wah salah itu Quran ya. Muhammad pendusta. Nah, salah. Tetapi kok sampai dia mati kok nggak terjadi gitu ya. Allah, nah itulah kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merancang ya tidak mungkin terjadi. Masya Allah, gitu, Masya Allah. Ya, alhamdulillah ya. Ya, jadi ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jawabannya adalah ya kan, cara untuk membuktikan Al-Quran itu salah ada caranya tadi ya. Tapi mustahil manusia yang sekalipun dia tahu caranya tapi dia bisa melakukan itu. Karena tadi Allah yang memiliki kekuatan, Allah yang memiliki kuasa untuk menjaga Al-Quran itu sampai nanti kiamat. Masya Allah, jazakumullah khairan katsira di atas ilmu yang sudah diberikan, dan kita pasti akan terus bertumbuh dan berkembang iman kita menjadi lebih baik lagi. Amin, amin. Baik ya, ikhwafillah, mungkin ini kajian singkat kita, mudah-mudahan bisa menambah keislaman kita, keimanan kita, supaya menjadi lebih baik lagi. Kita tutup dan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.